Sadar nggak sih kalau di dalam hidup kita itu sebenarnya nggak ada orang yang jahat. Termasuk dia tuh yang udah nyakitin kita. Kita perlu loh dia hadir dalam hidup kita. Nah, ini menarik. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Benar, kenapa ya kok orang-orang itu bisa jahat sama kamu sampai diri kamu nih bisa dibilang mohon maaf menjadi sedih, bahkan depresi seperti sekarang ini? Ya udah, yuk izinkan saya Aryan Surya sebagai sahabat baru kamu kali ini memberikan solusi yang insya Allah ini loh yang kamu cari di mana-mana, ini dia kamu temukan di sini. Yuk kita bahas. Sekarang saya ingin langsung bertanya sama kamu, tolong dijawab dengan jujur dalam hati kamu ya. Benar gak sih bahwa di dalam diri kamu saat ini ada sebuah perasaan sepi? Perasaan sepi itu maksud saya diri kamu nih sebenarnya sedih banget. Sedih banget, ibarat kata kalau dikasih perumpamaan, kamu tuh sedang mencari pintu keluar dalam hidup ini. Kamu sudah mencoba banyak pintu, tapi tidak ada satupun pintu yang selama ini membuat kamu tuh jadi lepas dari perasaan sedih yang sudah lama ada dalam dadamu ini. Dan celakanya lagi, betul atau tidak ada satupun manusia yang mengerti kamu dalam hidupmu selama ini. Itu yang kamu rasakan? Kalau memang iya, berarti kamu mohon maaf sedang mengalami suatu hal yang disebut depresi. Nah sekarang ayo kita mencoba untuk mengobati perasaan depresi kamu nih, supaya kesedihan kamu bisa berganti menjadi kebahagiaan yang selama ini kamu cari. Setuju? Gini caranya. Sebenarnya kamu tahu gak sih kenapa kamu nih sebagai sahabat saya bisa mengalami depresi seperti ini? Kamu tahu nggak sebabnya kenapa? Gini ya, saya kasih tahu. Kamu itu menjadi depresi karena dirimu sebenarnya sudah tidak percaya lagi. Kamu udah nggak percaya lagi bahwa di dunia ini akan ada orang yang bisa mengatakan, saya nih sayang sama kamu, kamu itu berharga. Kamu bahkan sudah tidak percaya lagi bahwa di dalam hidup ini akan ada orang yang benar-benar dengan tulus mengatakan bahwa kamu dicintai oleh saya seumur hidup saya buat kamu. Sebenarnya kalau kamu jujur kepada saya, bener nggak? Kamu ini sebenarnya cuma pengen yakin doang. Ada satu orang atau beberapa orang yang bisa membuat kamu yakin bahwa dia bisa mencintai kamu dengan tulus, setulus-tulusnya cinta tanpa ada yang namanya pengkhianatan. Kamu tuh pengen hidup kamu itu dipenuhi dengan orang-orang yang bisa membuat kamu percaya bahwa mereka tuh gak akan kemana-mana, bahwa mereka tuh akan terus meluk kamu. Bener gak bahwa itu yang kamu pengen? Benar atau tidak bahwa selama ini kamu tuh putus asa, udah hampir putus asa dan yakin bahwa seperti itu gak ada mas dalam dunia ini, terutama buat saya. Benar itu yang kamu rasakan? Sekarang gini deh, saya langsung aja ngasih tahu kepada kamu ya. Sebenarnya ada loh satu kesalahan besar dalam hidup kamu sampai ini semua nih bisa terjadi dalam hidup kamu sehingga diri kamu tuh depresi. Saya tahu kamu punya permasalahan dengan bapak ibu mungkin. Saya juga paham bahwa kamu punya permasalahan dengan kekasih atau pasanganmu yang tiba-tiba berperilaku aneh atau tidak terduga yang membuat kamu kecewa berat. Saya paham itu. Tapi tahu nggak? Bukan mereka yang menjadi titik masalah kamu, bukan. Yang menjadi titik masalah kamu saat ini adalah dirimu sendiri yang memilih untuk tetap berenang-renang dalam kolam kesedihan. Saya ulangi ya, yang menjadi masalah itu bukan orang tuamu yang sedang mohon maaf tadi masalahnya banyak. Sampai kamu pun jadi stres melihat mereka berantem mungkin, atau melihat mereka membanding-bandingkan kamu terus, tidak perhatian kepada kamu mungkin. Atau pasangan yang tiba-tiba berubah nyakitin, bikin kamu kecewa berat. Kenapa dia melakukan ini kepada saya? Bukan mereka masalahnya, tapi kamu. Kamu yang memilih untuk berenang dalam kolam kesedihan, bukannya buru-buru keluar, malah asik menikmati kesedihan sampai kamu sekarang menjadi depresi. Itu penyebabnya. Loh, sebentar deh mas, kok begitu sih? Saya mana mau berenang-renang dalam kolam kesedihan? Saya ini kan orang waras. Mana ada orang waras kayak saya gini memilih untuk sedih.
Saya itu pengen bahagia, Mas. Gimana sih? Sabar. Yang saya maksud, sadar atau tidak, kamu nih sebenarnya bisa loh saat ini juga merasakan yang namanya kehangatan cinta kasih. Gak usah nunggu mereka ngasih cinta kasih sama kamu. Kamu nih yang bertanggung jawab untuk menciptakan cinta kasih terlebih dahulu. Saya ulangi ya, kamu yang bertanggung jawab untuk menciptakan cinta kasih terlebih dahulu. Buat siapa? Buat saya? Buat pasangan kamu? Buat orang tua kamu? Bukan. Bukan buat mereka, bukan buat saya, tapi buat dirimu sendiri. Nah, ini maksud saya. Kebanyakan masalah yang kamu hadapi, itu kan selama ini kamu selalu nyalahin dirimu sendiri ya. Apapun yang terjadi, benar kan? Kamu ini kayaknya gampang banget mengatakan bahwa ini semua salah saya. Hal ini bisa terjadi, ini semua karena salah saya, Mas. Saya ini bodoh, Mas. Saya ini aneh, Mas. Saya ini gak berharga. Pantas aja mereka gitu sama saya. Pantas aja dia pergi dari hidup saya. Pantas aja mama papa bercerai. Itu semua salah saya, Mas. Semua itu salah aku. Ini loh, manusia ini yang salah. Itu yang kamu rasakan. Coba sini saya peluk. Anggap saja saya ada di samping kamu, terus saya ceritanya memeluk kamu ya. Sadar ya, sebenarnya ini semua tuh bukan salah kamu sama sekali. Apa yang sudah terjadi dalam hidupmu, ini semua sudah digariskan Tuhan. Ini yang terbaik dalam hidup kamu. Nah ini loh maksud saya. Semua yang terjadi dalam hidupmu itu sebenarnya baik. Cuman, kadang-kadang yang terjadi itu kan gak selamanya menyenangkan. Coba sekarang saya ajak kamu untuk mikirin pemandangan. Ayo, pikirin pemandangan yang kamu suka. Pilih pantai atau pegunungan? Jawab. Pilih pantai ya. Oke, sekarang pilih pantai atau pegunungan, kamu bayangkan seindah-indahnya pemandangan di kepala kamu. Nah, kamu lihat nggak? Lihat baik-baik pemandangan yang ada di kepala kamu ini. Sadar nggak sih bahwa pemandangan ini menjadi indah itu karena banyak warna ya? Sadar gak sih bahwa semua yang kamu pikirkan ini, pemandangan indah ini menjadi indah banget karena bukan hanya terdiri dari satu garis atau dua garis yang lurus ya. Ada yang berkelok-kelok, ada yang warnanya gelap, ada yang warnanya terang. Perpaduan warna gelap, terang, belok, lurus, lengkung, semua ini perpaduannya jadi indah dan enak buat dipandang karena apa? Karena mereka semua ada menyatu menjadi sebuah pemandangan yang indah. Setuju ya? Nah, begitu juga hidup kamu. Nih, kamu ini sahabat saya, sebenarnya sama seperti saya. Saya pun sama seperti kamu, tidak suka menghadapi yang sedih-sedih. Tapi coba katakan bersama saya. Saya ingin kamu mengatakan sebuah kalimat ini dengan suara yang lantang. Oke, ini penting. Katakan dengan suara lantang, saya butuh masalah ini. Ayo katakan. Saya butuh masalah ini agar saya menjadi lebih baik di masa depan. Katakan dengan suara lantang, saya butuh masalah ini agar hidup saya menjadi lebih baik di masa depan. Sekarang mungkin nggak seorang anak itu bisa berlari kalau dia tidak merangkak terjatuh berkali-kali ketika balita? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Kalau begitu, kita butuh jatuh supaya bisa berlari. Setuju? Kalau begitu, kita butuh terjatuh berkali-kali supaya kita bisa paham bagaimana cara berjalan yang benar untuk berlari. Nah, begitu juga dengan hidup kamu. Kamu ini sekarang gak usah merasakan sedih ketika mendapatkan yang pahit, karena kamu butuh pahit ini untuk masa depanmu nanti yang gak tahu ada apa. Sadar gak sih bahwa Tuhan itu baik? Saya tanyakan kepada kamu, sadar apa tidak bahwa Yang Maha Kuasa itu baik banget sama kamu? Saya kasih bukti. Video ini bisa kamu tonton. Pagar Kehidupan bisa kamu subscribe atau tonton berulang kali. Itu kan tidak mungkin terjadi kebetulan. Kamu sadar tidak, setiap judul yang pas dengan masalah kamu itu sebenarnya petunjuk loh dari Yang Maha Kuasa. Betul apa tidak? Kalau memang benar, sekarang kita rubah caranya. Rubah dari yang tadinya kamu selalu menangis, mengeluh ketika menghadapi masalah, sekarang kita rubah yuk. Rubah menggunakan pola pikir baru, yaitu pola pikir bahagiakan dirimu untuk kamu.
Bukan menunggu kebahagiaan yang diberikan orang lain, tapi kamu sendiri yang wajib menciptakan kebahagiaan untuk kamu sendiri. Mau? Pengen tahu cara gampangnya? Ini dia. Sekarang kamu sadar atau tidak yang namanya gambar. Gambar itu bisa membuat kita secara tidak sadar menjadi berubah bahagia dalam sekejap. Nah, sekarang coba kamu lihat layar deh. Lihat layar laptop kamu atau layar handphone di mana kamu menonton video saya kali ini. Lihat sekarang juga sebentar aja, lihat. Nah, sekarang coba kamu lihat gambar itu. Itu gambar apa? Benar, itu gambar kucing yang sedang dibelai oleh pemiliknya. Sekarang kamu katakan kepada saya di bagian komentar atau mungkin dalam hati aja cukup. Kamu katakan kepada saya, apa yang kamu rasakan ketika melihat gambar ini? Rasanya damai ya? Rasanya kok happy mas, padahal saya cuma ngelihat gambar. Ini bukan video, ini gambar loh. Tapi kenapa ini bisa membuat saya bahagia dan rasanya tuh hangat di dalam dada saya mas? Kenapa ya? Nah, ini dia maksud saya. Tidak susah kan menciptakan kebahagiaan buat kamu sendiri? Nggak mahal kan untuk menciptakan kebahagiaan untuk kamu sendiri? Cepat atau lambat? Cepat ya. Hanya sekedar melihat gambar ini saja, kamu sudah happy. Ini buktinya bahwa pola pikir yang saya ajarkan tadi itu benar. Bahagiakan dulu diri kamu, bukan menunggu orang lain membahagiakan kamu. Paham? Nah, sekarang tugas kamu adalah begini. Kamu katakan dalam hidup kamu sendiri sebuah kalimat yang selalu saya ulangi hingga detik ini ketika saya menghadapi hidup. Kalimat itu adalah begini. Saya ingin kamu katakan juga dengan suara lantang ya. Ini kalimatnya benar-benar memulihkan saya dan saya pengen kamu pun pulih. Oke? Kalimatnya adalah begini. Ikuti dengan suara lantang. Saya tidak peduli dengan mereka. Katakan. Saya tidak peduli dengan mereka. Saya peduli dengan tubuh ini, hati ini yang butuh kebahagiaan terlebih dahulu. Saya pilih bahagia. Katakan. Katakan lagi dengan suara yang keras, saya pilih bahagia. Sekarang kamu katakan dengan suara yang lebih keras lagi, katakan saya pilih bahagia. Nah, kalau kamu benar-benar ingin bahagia, saya punya tugas buat kamu saat ini dan kamu janji kepada saya untuk dilakukan. Mulai detik ini, kamu cari foto di Google sebanyak-banyaknya, yaitu foto hewan yang benar-benar lucu yang sedang dibelai oleh pemiliknya seperti yang saya contohkan tadi. Saya nggak tahu, mungkin kamu sukanya hewan kucing, anjing, ikan, atau burung. Saya pengen kamu cari hewan-hewan lucu yang sedang dibelai oleh pemiliknya. Kamu cari di Google sebanyak-banyaknya. Kemudian ketika kamu sedang merasa sedih, lihat foto mereka. Dari situ kamu akan merasakan kehangatan yang luar biasa dalam sekejap. Kenapa? Karena kamu dalam hati yakin bahwa cinta kasih itu masih ada loh. Mata dan hati kita ini harus diberi bukti supaya mereka senang. Saya ulangi, mata dan hati ini perlu diberi bukti agar mereka senang. Dengan melihat hewan peliharaan yang dibelai pemiliknya tadi, kamu akan merasa bahagia karena hati dan matamu melihat bukti nyata bahwa cinta kasih itu masih ada buat kamu. Oke, kamu janji ya kepada saya untuk melakukan itu? Itu sangat powerful. Yang kedua, kalau kamu benar-benar ingin lepas dari depresi, saya punya saran. Peliharalah hewan peliharaan apapun itu. Kadang-kadang saya punya sebuah kalimat yang sadis tapi benar. Kalimat itu adalah begini. Kalau kamu tidak menemukan manusia baik dalam hidup kamu, carilah hewan yang baik untuk kamu cintai. Saya ulangi. Kalau kamu tidak menemukan manusia baik di sekitarmu yang bisa memberikan kamu rasa sayang yang tulus, carilah hewan-hewan yang bisa kamu pelihara. Karena terkadang zaman sekarang, hewan itu cintanya lebih tulus dibandingkan manusia kepada kita. Betul apa tidak? Pakai hewan dengan cara kamu pelihara, dan rajin-rajinlah kamu membelai dia dan berbicara dengan dia. Hewan itu mengerti loh apa yang kamu katakan. Kamu akan terkejut. Dan hewan itu bisa menyembuhkan depresi kamu. Buktikan video ini dengan melakukannya. Kamu pasti kaget. Oke?
Sudah jelas ya? Sekarang kamu sudah paham kenapa kamu depresi dan mungkin tadi ada beberapa hal yang membuat kamu jadi meneteskan air mata. Kalau kamu benar-benar bahagia, silakan klik jempol ke atasnya dan tolong bagikan link video ini kepada orang-orang yang ada dalam hidup kamu ya. Ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.